Apakah termasuk syirik mempercayai kalau rumah yang kita tempati dilarang dijadikan tempat menikahkan orang lain sebelum menikahkan anak sendiri? Iya. Iya. Apa kaidah syirik yang paling mudah? Ma khufiya sababuhu. Apapun yang sebabnya itu tidak jelas, tapi diyakini sebagai asbab. Apa hubungannya kita celaka, kita sengsara, rumah kita kebakaran dengan angka 13? Kan gak ada hubungannya, nggak dihubung-hubungkan, itulah syirik. Ada apa hubungannya anak kita menikah di bulan Suro Muharram dengan perceraian? Kan gak ada hubungannya, dihubung-hubungkan. Gitu. Kalau kita menikahkan anak kita dengan laki-laki yang selama ini sudah kawin cerai belasan kali, bolehlah. Kita khawatir anak kita atau adik kita nanti dicerai juga karena dia sudah kawin cerai selama belasan kali misalnya. Itu masuk akal. Tapi kalau sekedar bulan Suro, kalau sekedar nikahnya di rumah yang belum pernah dipakai untuk nikah, apalah, kan gak ada hubungannya. Diyakini itu ada hubungannya, itulah syirik. Itulah syirik. Maka yang paling sederhana disebutkan oleh Nabi, apa? Man 'allaqa tamimatan. Barang siapa yang menggantung-gantungkan tamimah, sesuatu digantung situ, tentu dengan keyakinan i'tiqad supaya rumah ini tidak kebakaran, tidak kemalingan, tidak kebanjiran. Syirik karena nggak ada hubungannya. Supaya tidak kemalingan, ya bayar satpam. Supaya tidak kebanjiran, ya ditinggikan, gitu ya. Bukan dengan cara-cara seperti itu. Bolehkah mengikuti acara pemilihan ketua RT dengan sistem demokrasi? Jangan ya, ini sistem kufur, tidak usah ikut-ikutan. Tidak usah ikut-ikutan. Dan ketika kita terang-terangan nggak ikut, nggak nyoblos di mata demokrasi, salah apa tidak? Tidak. Jadi tidak memilih adalah sebuah pilihan. Demokrasi nggak berani menyalahkan. Antum masih ingat tahun 95 apa 94 ya, ada ketua partai besar, dia mengatakan dengan terus terang, saya tidak mencoblos, gitu. Dan gak ada hukum yang berani menghukum orang ini, padahal ketua partai besar. Karena direbut waktu itu kan, biasalah ya. Saya tidak menggunakan hak pilih saya, berani ya. Karena memang di mata demokrasi tidak memilih itu nggak salah. Maka kalau antum tidak milih, nggak usah ngumpet-ngumpet, terang-terangan aja. Karena tidak memilih adalah sebuah pilihan dalam demokrasi. Maka selama ini pemerintah, KPU dan seterusnya kan menghimbau, lebih baik jangan sia-siakan hak pilih 5 tahun sekali, gitu. Memaksa nggak berani. Kalau berani memaksa berarti melanggar kaidah mereka sendiri, kaidah demokrasi, gitu ya. Ada berapa pembatal wudhu yang benar menurut Quran dan Sunnah? 1, buang air besar. 2, buang air kecil. 3, kentut. Ya. Bagaimana tidur? Tidur itu dikhawatirkan tidak sadar kentut. Ya. Adapun ketika tidur tidak dikhawatirkan kentut, tidak. Mana dalil? Nabi sholat isya hampir tengah malam. Para sahabat menunggu Nabi nggak keluar-keluar, dan Bilal tidak berani qomar.
Dan begitulah muadzin ketika mau qomat harus minta izin imam siap apa tidak. Nah, maka para sahabat menunggu Nabi keluar, dan yusma'u qatituhu, kalimatnya begitu kan, terdengar bunyi dengkur mereka, jelas tidur, tapi sambil duduk bersila. Ketika Nabi datang qomat dan mereka semua berdiri, tidak wudu lagi, gitu ya. Karena dengan tidur sambil duduk bersila, insya Allah aman. Beda kalau tidur itu berbaring, putar ke kanan, putar ke kiri, berbaring, ke sono dut, ke sini dut, nah dia nggak sadar, ya. Maka kata Nabi, yang bisa menjaga dubur adalah mata. Yang bisa menjaga dubur adalah mata. Artinya kalau mata tidak tertidur, dubur kentut sadar. Kalau mata tertidur, kentut tidak sadar. Itu maksud beliau. Apakah mengikuti kajian harus setiap hari? Tercelakah kalau hanya 1 pekan sekali? Tidak. Ibnu Mas'ud kan pernah diminta untuk menambah dari seminggu sekali. Beliau nggak mau. Beliau tetap bertahan seminggu sekali. Padahal diminta. Gitu. Lalu beliau mengatakan, inilah aku hanya mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang murni gitu, seminggu sekali. Adapun beliau ngobrol, beliau bercengkrama, beliau berjalan, tentu yang keluar dari mulut beliau ilmu semua. Tapi yang murni kajian seminggu sekali. Agar apa? Agar kaum muslimin itu ketagihan gitu. Ketagihan, lalu menunggu-nunggu, itu bagus. Jangan sampai kaum muslimin itu bosan. Udah bosan masih terus saja. Nah, itu kan yang sekarang kan. Itu jamaah udah ngesot sana, ngesot sini, masih ngomong aja. Nah, itu nggak baik. Yang baik itu jamaah nungguin, pengen dengerin. Nggak datang, bisa tungguin. Itu bagus sekali. Ya. Jadi mencari ilmu, haus ilmu. Apakah sholat duha itu termasuk sholat 5 waktu? Bukan. Sholat 5 waktu itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sholat duha bukan sholat 5 waktu. Sama dengan sholat sunat wudhu di malam hari. Sholat tahiyatul masjid, masuk masjid di malam hari. Taruhlah ada sesuatu masuk masjid jam 2 malam, tahiyatul masjid. Itu sholat malam bukan? Sholat malam bukan? Bukan. Sholat malam itu bahasa Indonesia ya, bahasa Arabnya qiyamul lail, bahasa Indonesianya sholat malam. Itu cuman tahajud dan witir. Cuman tahajud dan witir. Bukan mentang-mentang sholat sunat di malam hari disebut sholat malam, tidak. Ya. Apa maksud menjual sesuatu dengan 2 harga? Kontan 1 juta, dicicil jadi 1,3 gitu. Itu menjual sesuatu, menjual dengan 2 harga. Itu tidak boleh. Dan menyalahi kaidah mengambil manfaat dari piutang. Ketika saya menjual handphone saya dengan kontan 1 juta, berarti saya kan nggak punya piutang. Yang beli nggak punya utang, orang kontan langsung. Beda kalau saya jual handphone saya itu bayarnya 3 bulan.
350.000, 350.000 misalnya. Berarti saya punya piutang, dia punya utang. Nah, dengan saya punya piutang, saya dapat manfaat. Apa? Tadi 300.000. Mestinya 1 juta, jadi 1,3. Apa? Ainur riba. Inti riba itu seperti itu. Inti riba adalah mendapatkan manfaat dari piutang. Oleh karena itu, ketika kita punya piutang, menghutangkan uang ke orang, tidak boleh mengambil manfaat. Selagi antum belum bisa bayar utang antum ke saya, motor antum saya pakai. Bolehkah? Nggak boleh. Mengambil manfaat dari piutang nggak boleh. Karena ketika kita punya piutang, menghutangi uang ke orang lain, tujuannya hanya boleh 1. Nggak boleh 2, nggak boleh 3, nggak boleh 4. Tujuannya cuma 1. Apa? Menolong. Itu tujuannya, menolong. Ini enggak, justru mencekik, gitu ya. Kasih piutang tujuannya mencekik. Kalau kontan 1 juta, kalau cicil jadi 1,7, bahkan 2 juta. Nanti kalau telas berbunga lagi, itu kan nyekik. Itulah Yahudi. Jadi jangan memanfaatkan orang miskin, memanfaatkan orang yang tidak sanggup beli secara kontan. Bagaimana kalau saya jual secara kredit dan mahal? Silahkan, tapi jangan pakai 2 harga, tetap 1 harga. Berapa Pak cicil setahun? 2 juta. Kalau saya mau kontan berapa? Sama, 2 juta. Ya nggak mau kalau begitu, mendingan setahun, ya silakan. Jangan ada 2 harga. Jadi ada dalil jika istri selingkuh, dan bilang selingkuh ya, zina ya. Selingkuh itu kadang jalan dengan suami lain kemana gitu. Ya dianggap selingkuh ya. Ini zina. Semua orang tahu zina itu apa. Boleh dibunuh. Apakah di negara kita bisa diterapkan? Ya silakan, kalau mau dipenjara, ya kan? Pasti dipenjara. Ya. Silakan, pasti dipenjara, insya Allah. Nah, maka ya tidak bisa. Kan di negara kita tidak seperti itu. Ya mungkin ya, hakimnya nawin, hukumannya ringan misalnya. Ya hakim itu kan manusia ya. Dan insya Allah mayoritas hakim di negeri kita kan muslim. Betul Pak, saya bunuh dua-duanya. Saya nggak kuat melihat istri saya berzina dengan laki-laki lain di depan mata saya. Saya capek-capek pulang kerja, maka saya bunuh dua-duanya. Saya siap menerima hukuman apapun Pak Hakim. Nah, bisa aja. Sangat ringan atau mungkin bebas. Kemarin kan ada orang ngaku jujur apa adanya. Dia yang nembak. Betul-betul dia yang nembak, mati itu temennya. Cuman berapa itu? 2 tahun apa 1 tahun ya? Oh, sementara yang berkelit sana, berkelit sini, bohong sana, bohong sini. Alhamdulillah, hakim yang jujur, hakim yang bijaksana. Hukumannya mati. Dan insya Allah tenang itu ya. Orang jujur itu tenang. Apakah harus dibatalkan sholatnya ketika lupa di antara sholat sunat ke sholat wajib? Tidak baca doa iftitah? Enggak ya. Tidak ya. Bahkan sujud sahwi juga tidak. Bahwa salah, ya. Doa iftitah harus dibaca. Kesalahan-kesalahan dalam sholat itu tidak berada dalam satu tingkatan. Pokoknya kalau salah batal, ulang. Enggak. Ada kesalahan yang harus diulang. Ada apa misalnya ya lupa belum wudu, lupa belum mandi junub, ya harus diulang. Ada kesalahan yang tidak diulang tapi ditambah. Apa? Sholat asar
baru 3 rakaat, lupa dia salam. Diulang? Tidak. Tambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi 2 kali. Itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi malah 2 rakaat ya. Salat asar atau duhur 2 rakaat. Ketika kita wudhu, apakah bilangannya harus sama? Tidak ya. Kumur-kumur 3 kali, istinsyak ya 3 kali, tangan cuma 2 kali, nggak masalah. Nggak masalah. Yang masalah, yang berdosa, yang tidak boleh 4 kali. 4 kali, ini gulu, ini berlebihan, ini tidak boleh. Allahu Akbar. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.